Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang keagungan dan kemuliaan Hari Raya Idul Adha, dan juga akan menjelaskan tentang amaliyah yang sangat disayangi dan sangat dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari Raya Idul Adha merupakan hari yang sangat mulia, hari yang sangat agung. Hal ini sudah ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Fajr ayat 1 sampai ayat 3. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajr wa layalin ashr wasyaf'i wal watr. Terjemahnya, wal fajrin, demi waktu fajar, ay fajar yaumin nahri, yang dimaksud demi waktu fajar hari raya Idul Adha. Walayalin ashrin, demi 10 malam, yang dimaksud adalah 10 hari awal. Ayat yang kedua ini ada perbedaan pendapat antar ulama. Ada yang mengatakan al-ashrul awal min dzulhijjah, 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, dan ini pendapat yang kuat. Ada yang mengatakan al-ashrul awal min Ramadan, 10 hari pertama di bulan Ramadan. Jadi ketika kita mengikuti pendapat yang kuat, yaitu 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, mulai tanggal 1 sampai tanggal 10. Wasyaf'i wal watri, demi hari yang genap. Asyaf'u itu genap. Yang dimaksud pada ayat ini adalah hari raya Idul Adha, li'annahu ashiruha, karena hari raya Idul Adha merupakan hari yang ke-10 atau tanggal 10 dari bulan Dzulhijjah. Yang dimaksud dengan al-watri, hari yang ganjil, yaitu hari Arafah, yaitu tanggal 9 di bulan Dzulhijjah, karena li'annahu tasi'uha. Jadi hari Arafah itu tanggal 9 bulan Dzulhijjah. Jadi ayat ini sudah menjadi bukti bahwasanya hari raya Idul Adha merupakan hari yang sangat mulia, hari yang sangat agung. Selain daripada ayat di atas, ada sebuah hadis yang menunjukkan bahwasanya hari raya Idul Adha itu sangat mulia, yaitu dari sebuah hadis yang sahih bahwasanya baginda Nabi Muhammad SAW menegaskan, ma min ayyamin al-amalu sholih fihinna ahabba ilallah min hadhil ayyam. Tidak ada hari yang mana semua jenis amal soleh, tidak ada yang lebih dicintai, lebih disayangi Allah Subhanahu wa Ta'ala kecuali di 10 hari ini, yang dimaksud 10 hari bulan Dzulhijjah. Jadi ketika berbuat amal soleh, baik dengan cara membaca kalimat tasbih subhanallah, membaca kalimat tahmid alhamdulillah, membaca takbir Allahu Akbar, tahlil la ilaha illallah, silaturahim, bersedekah, dan semua jenis amal soleh lainnya, kalau memang kita mengerjakan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, baik tanggal 1, tanggal 5, tanggal 7, dan juga tanggal 10 seperti sekarang ini, maka itu lebih disayang Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada di hari-hari yang lainnya. Sehingga dari hadis ini dijelaskan dalam syarahnya, ada sebuah perbedaan ulama menyikapi hadis ini. Ketika amal soleh itu dikerjakan di 10 hari akhir di bulan Ramadan dengan 10 hari awal bulan Ramadan, kira-kira lebih utama yang mana? Maka ini ada perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan lebih utama 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Dengan hadis ini
ma min ayyamin al-amalu sholih fihin ahabba ila Allah min hadhil ayyam. Ada yang mengatakan amal soleh yang dikerjakan di 10 hari terakhir bulan Ramadan itu lebih utama. Alasannya dikarenakan di waktu itu ada yang namanya Lailatul Qadar, jadi sama-sama kuat. Yang mengatakan lebih utama di 10 hari terakhir bulan Ramadan dikarenakan ada yang namanya Lailatul Qadar. Pendapat yang mengatakan yang lebih utama atau yang lebih kuat 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah dikarenakan hadis ini. Kenapa? Dikarenakan di hari itu terjadi yang namanya ziyarati baitillah, yaitu pelaksanaan ibadah haji. Jadi pelaksanaan ibadah haji cuma terjadi di bulan Dzulhijjah, yaitu 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Selain itu juga yang namanya puasa Arafah terjadi di bulan ini, di bulan Dzulhijjah atau 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Karena saking mulianya, saking agungnya 10 hari pertama itu, saking agungnya, maka pada waktu itu para sahabat timbul pertanyaan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Qalu walal jihad ya Rasulullah. Qala walal jihad ya Rasul, bahkan jihad pun kalah dengan amal baik yang dikerjakan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Iya, walaupun jihad juga kalah. Illa rajulun, kata Nabi melanjutkan, illa rajulun, kecuali laki-laki, kharajah, yang keluar berperang, binafsihi wa malih, mengorbankan jiwanya, mengorbankan dirinya, dan juga mengorbankan hartanya. Falam yarji bi syai'in min dzalik, dan laki-laki itu tidak kembali setelah itu. Artinya laki-laki itu berperang dalam rangka jihad dan dia mati dalam keadaan syahid. Jadi kecuali yang seperti ini, jadi kalau mati syahid, meninggikan agama Islam dan juga mengorbankan diri dan mengorbankan hartanya, ya ini yang lebih utama daripada beramal baik di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Dikatakan di syarahnya, kenapa? Karena li'anna sawab bimusyaqqatihi, karena pahala itu tergantung daripada nilai-nilai masyaqqahnya, nilai-nilai jerih payahnya. Dua dalil atas merupakan secara umum, artinya 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Sekarang saya menjelaskan secara khusus, yaitu khusus di hari raya Idul Adha atau di tanggal 10-nya. Jadi kalau tadi secara umum, sekarang secara khusus di hari raya Dzulhijjah, yaitu tanggal 10 bulan Dzulhijjah. Ada sebuah hadis yang menjelaskan ma amila ibnu Adam yauman nahri amalan ahabba ilallah min ihraqid dam. Tidak ada amaliyah anak Adam, tidak ada amaliyah manusia seorang hamba di hari raya Idul Adha yang lebih disukai, yang lebih dicintai Allah Ta'ala dibandingkan min ihraqid dam, dibandingkan melaksanakan ibadah kurban. Jadi di hari raya Idul Adha, ibadah kurban, ibadah yang paling dicintai, yang paling disayang Allah Ta'ala daripada ibadah yang lainnya. Sebelum saya menjelaskan hikmahnya, terlebih dahulu saya menjelaskan pengertian atau definisi kurban itu sendiri secara pandangan fikih. Jadi kurban itu adalah ma yudbahu minan na'ami yauman nahri taqarruban ila Allahi ila yaumit tasyrik. Hewan ternak yang disembelih pada hari raya sampai hari tasyrik. Disembelih dalam rangka atau dengan tujuan taqarruban ila Allah, semata-mata mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan tujuan yang lain. Jadi bahasanya an-na'am, hewan ternak, meliputi kambing untuk 1 orang, sapi untuk 7 orang, atau unta juga untuk 7 orang. 7 orang atau 7 keluarga. Jadi dengan cara urunan tidak menjadi masalah. Yang urunan 1 orang, maka 1 keluarga itu semuanya mendapat pahala.
Bahasanya ishtirak fi sawab. Jadi yang urunan ada 7 keluarga umpamanya mutafarriqin. Keluarga A, keluarga B, C dan C. Maka yang kurban 1 orang tapi 1 keluarga mendapat pahala. Seperti itu. Jadi ibadah kurban yang lebih utama. Dijelaskan hadis berikutnya, wa innahu la ya'ti yaumal qiyamah biquruniha wa athfariha wa asy'ariha. Bahwasanya hewan kurban itu besok di hari kiamat datang sebagaimana sekarang utuh, biquruniha, tanduknya masih ada, wa athfariha, kukunya juga ada, wa asy'ariha, juga bulunya masih ada. Dijelaskan di syarah hadisnya, dijelaskan bahwasanya kama kana fid dunya min ghairi nuqsani syai'in minhu. Jadi wa innahu ya'ti yaumal qiyamah kama kana fid dunya min ghairi nuqsanin minhu, min ghairi nuqsanin syai'in minhu. Jadi besok di hari kiamat tanpa dikurangi dari anggotanya, utuh. Kenapa? Liyakuna bikulli udwin minhu ajrun. Karena masing-masing anggota itu ada nilai pahalanya. Dari bulunya sapi atau kambing itu mengandung pahala. Dari kukunya, dari ekornya, dari kepalanya, semua itu mengandung pahala. Bikulli udwin minhu ajrun. Selain itu dijelaskan wa yasiruh markabuhu ala sirat. Hewan kurban yang kita kurbankan di dunia itu besok akan menjadi markab, akan menjadi tunggangan ketika kita melewati siratal mustaqim. Ketika kita melewati sebuah jembatan yang sangat kecil besok di akhirat, dikatakan adaku minasya'rah, lebih tipis, lebih kecil daripada 1 helai rambut, wa ahaddu minas saifi, dan lebih tajam daripada pedang. Jadi orang yang berkurban besok ketika melewati jembatan ini akan menunggangi hewan kurbannya. Oleh karena itu sangat dianjurkan hewan yang dijadikan kurban itu hewan yang lumayan besar. Azimu duhayakum, kata Nabi. Besarkanlah hewan kurban kalian semua. Fa innaha ala sirat matayakum. Karena besok ketika melewati jembatan, hewan itu akan menjadi tunggangan kalian semua. Ya, itulah hikmahnya. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Toh sekalipun sangat singkat dan sangat sedikit, semoga manfaat dan semoga barokah. Dan jika ada kesalahan saya mohon maaf. Akhiran summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.